Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Silvintan Mailina dari Prodi Ilmu Komunikasi UPN angkatan 2021. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam prinsip komunikasi. Seperti fungsi dan definisi komunikasi, prinsip-prinsip komunikasi juga diuraikan dengan berbagai cara oleh pakar komunikasi. Oleh pakar komunikasi, berikut ada 12 prinsip komunikasi. Yang pertama, komunikasi adalah suatu proses simbolik. Lambang atau simbol adalah suatu kebutuhan pokok manusia. Lambang atau simbol adalah sesuatu yang digunakan untuk menunjuk sesuatu lainnya berdasarkan kesepakatan kelompok orang meliputi kata-kata pesan verbal dan perilaku nonverbal. Lambang atau simbol bersifat sembarang, suka-suka atau sewenang-wenang. Contohnya, suatu merek dapat menjadi lambang kekayaan seseorang di mata masyarakat. Contohnya, saat seorang anak muda berkumpul bersama teman, ia memakai baju bermerek. Hal tersebut beranggapan bahwa ia merupakan orang kaya. Kemudian prinsip yang kedua, perilaku mempunyai potensi komunikasi. Komunikasi terjadi bila seseorang memberi makna pada perilaku orang lain atau perilakunya sendiri. Setiap perilaku manusia mempunyai potensi untuk ditafsirkan. Contoh, jika ia tersenyum, maka ditafsirkan ia sedang bahagia ataupun tidak sedih. Ketiga, komunikasi punya dimensi isi dan dimensi hubungan. Dimensi isi disandi secara verbal, sementara dimensi hubungan disandi secara nonverbal. Dimensi ini menunjukkan muatan isi komunikasi, yaitu apa yang dikatakan. Dimensi hubungan menunjukkan bagaimana cara mengatakannya juga dengan mengisyaratkan bagaimana hubungan para peserta komunikasi itu dan bagaimana pesan itu ditafsirkan. Tidak semua orang menyadari bahwa pesan yang sama bisa ditafsirkan berbeda bila disampaikan dengan cara berbeda. Contohnya, seorang pria yang mencubit pacarnya sebenarnya tidak bermaksud untuk melakukan perlakuan kasar, tetapi malah sebaliknya, yaitu gemas. Berikutnya, komunikasi berlangsung dalam berbagai tingkat kesengajaan. Komunikasi dilakukan dalam berbagai tingkat kesengajaan, dari komunikasi yang tidak disengaja sama sekali hingga komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari. Dalam berkomunikasi, biasanya kesadaran kita lebih tinggi dalam situasi khusus daripada dalam situasi rutin. Dalam komunikasi sehari-hari, terkadang kita mengucapkan pesan verbal atau nonverbal yang tidak kita sengaja. Contoh, saat melakukan pidato di hadapan orang-orang merupakan bentuk komunikasi yang benar-benar direncanakan dan disadari. Contoh lagi, postur tubuh yang tegap, cara berjalan yang mantap dan berpakaian rapi menunjukkan ketidaksengajaan mengkomunikasikan suatu pesan, yaitu menunjukkan rasa percaya diri serta gagah berwibawa. Kemudian, prinsip komunikasi terjadi dalam konteks ruang dan waktu. Makna pesan juga tergantung pada konteks fisik dan ruang, termasuk iklim, suhu, intensitas cahaya, dan sebagainya, waktu, dan psikologis. Contoh, saat sedang di rumahnya sendiri, seorang pria bertindak sesukanya tanpa mempedulikan sopan santun, sebab ia merasa sedang di rumahnya sendiri. Namun, saat ia sedang bertamu di rumah orang, perilakunya bisa berubah drastis demi menghormati sang tuan rumah, hanya karena ruang dan waktu yang berbeda. Yang keenam, komunikasi melibatkan prediksi peserta komunikasi.
mengasumsikan bahwa hingga derajat tertentu ada keteraturan pada perilaku komunikasi manusia. Komunikasi juga terikat oleh aturan atau tata krama. Contohnya, seorang karyawan yang membungkukkan badannya dengan maksud tanda maaf di hadapan bosnya karena terlambat masuk kerja. Yang ketujuh, komunikasi bersifat sistemik. Yang pertama di sistem internal. Seluruh sistem nilai yang dibawa oleh individu ketika ia berpartisipasi dalam komunikasi yang ia kerap selama sosialisasinya dalam berbagai lingkungan sosialnya. Kemudian sistem eksternal. Terdiri dari unsur-unsur dalam lingkungan di luar individu, termasuk kata-kata yang ia pilih untuk berbicara, isyarat fisik peserta komunikasi, kegaduhan di sekitarnya, dan lain-lain. Contohnya, nyanyian dengan nada melo membuatnya menitikkan air mata, sementara bagi orang di sampingnya, lagu dengan nada tersebut dibenci karena sifatnya cengeng. Prinsip yang ke-8, semakin mirip latar belakang sosial budaya, semakin efektiflah komunikasi. Komunikasi yang efektif adalah komunikasi yang hasilnya sesuai dengan harapan para pesertanya atau orang-orang yang sedang berkomunikasi. Kesamaan dalam hal-hal tertentu, misalnya agama, ras, suku, bahasa, tingkat pendidikan, atau tingkat ekonomi akan mendorong orang-orang untuk saling tertarik pada gilirannya. Karena kesamaan tersebut, komunikasi mereka menjadi lebih efektif. Contohnya, sepasang kakek dan nenek melangsungkan pernikahan. Hal tersebut tercapai karena dilatar belakangi usia yang sama atau memiliki pengalaman yang sama. Prinsip yang ke-9, komunikasi bersifat non-sekuensial. Proses komunikasi bersifat sirkular dalam arti tidak berlangsung satu arah. Melibatkan respon atau tanggapan sebagai bukti bahwa pesan yang dikirimkan itu diterima dan dimengerti. Orang-orang yang berkomunikasi dianggap setara, misalnya komunikator A dan komunikator B, bukan pengirim atau sender dan penerima, sumber dan sasaran atau sejenisnya. Contoh, saat sedang belajar bersama, awalnya pihak komunikator mengajari komunikan, lalu saat komunikator tidak mengerti suatu materi, maka posisi keduanya berbalik, pihak komunikator menjadi komunikan, begitu sebaliknya. Berikutnya, komunikasi bersifat prosesual, dinamis, dan transaksional. Komunikasi juga tidak mempunyai awal dan tidak mempunyai akhir, melainkan proses yang sinambung atau kontinus. Dalam proses komunikasi ini, para peserta saling mempengaruhi seberapa kecil pun pengaruh itu, baik lewat komunikasi verbal ataupun lewat komunikasi nonverbal. Implikasinya adalah para peserta komunikasi berubah dari sekedar pengetahuan hingga berubah pandangan. Contohnya, seperti pada A yang tidak pernah suka pada bisnis ternak lele karena menurutnya bisnis tersebut tidak pernah menguntungkan selamanya. Lalu, saat melihat temannya si B membuktikan kepadanya bahwa ternak lele menguntungkan, maka pandangan A terhadap ternak lele menjadi berubah. Kemudian yang ke-11, komunikasi irreversible. Suatu perilaku adalah suatu peristiwa. Oleh karena merupakan peristiwa, perilaku berlangsung dalam waktu dan tidak dapat diambil kembali. Prinsip ini seyogyanya menyandarkan kita bahwa kita harus berhati-hati untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Sebab efeknya tidak dapat ditiadakan sama sekali meskipun kita berusaha meralatnya. Contoh, seperti pada kasus bos taksi Malaysia yang mengucapkan Indonesia merupakan negara miskin.
saat diwawancarai oleh salah satu wartawan. Tak lama kemudian, masyarakat Indonesia marah dan membencinya. Lalu ia meminta maaf atas ucapannya, tetapi masyarakat Indonesia tetap mengingat ucapannya saat hari itu. Yang terakhir, prinsip komunikasi bukan panacea untuk menyelesaikan berbagai masalah. Dalam artian bahwa komunikasi bukanlah panacea atau obat mujarab untuk menyelesaikan persoalan atau konflik itu. Karena persoalan atau konflik tersebut mungkin berkaitan dengan masalah struktural. Agar komunikasi efektif, kendala struktural juga harus diatasi. Contohnya, konflik antar etnis yang kerap terjadi di Indonesia bukan semata-mata disebabkan komunikasi yang tidak baik. Pemahaman serta kemauan untuk menerima orang yang berlainan etnis dengan kita merupakan hal dasar yang harus dimiliki setiap orang. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang prinsip-prinsip komunikasi. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.